Pesantren pun sekarang, pesantren yang sudah terpapar radikal, kata Pak Jenderal Boy Rafli BNPT, 198 pesantren. Terus saya telepon, Pak, kurang Bu, luwi. Ternyata saya baca Az-Zaitun belum masuk, Yayasan Ali Abi Tholib Surabaya Ampel belum masuk. Pak Boy, kurang, masih kurang. Jadi menurut data BNPT, Komjen Boy Rafli, pidato atau pemaparan di DPR, pesantren radikal ada 198. Menurut saya lebih dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana misalnya benar ya, ada 198 pesantren yang terpapar radikal. Jadi ada 2 pesantren yang katanya tidak, tadi Said Aqil Syirat, satunya Az-Zaitun, yang kedua Mahat Ali bin Abi Tholib. Saya kira saya pernah ya ke Mahat Ali bin Abi Tholib dulu itu, diajak teman saya, tidak ada apa-apa di sana ya. Oh, ini soal pesantren. Pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam yang dikelola secara tradisional, ya. Walaupun ada juga yang dikelola secara modern. Jumlahnya tidak sedikit, yaitu 198 pesantren. Wow, itu cukup fantastis. Kalau berbicara pesantren yang begitu banyak terpapar radikalisme. Boleh jadi produk-produk pesantren ini adalah produk-produk kaum radikal, cara berpikir radikal dan sebagainya. Sebenarnya kata radikal itu sendiri bagus sih, bisa menjadi revolusi mental itu. Kata radikal juga bagus bagi pembangunan bangsa, tidak harus negatif ya. Kalau yang dimaksud pesantren terpapar radikal ini memang kesannya negatif. Yang diinginkan adalah yang diinginkan dari istilah terpapar radikal adalah sebuah pesantren yang penuh dengan kekerasan-kekerasan, diajarkan kekerasan-kekerasan. Atau ada mata pelajaran atau ada mata pendidikan di pesantren itu yang mengarah kepada radikalisme. Misalnya ketika berbicara jihad misalnya, itu bisa jadi referensi-referensi yang banyak mengobarkan semangat jihad biasanya akan dengan mudah dicap sebagai terpapar radikal tadi. Ini juga bahaya sebenarnya. Pada akhirnya setiap kalimat jihad yang tercantum di dalam Al-Quran dan kalimat jihad yang tercantum di dalam hadis-hadis Nabi bisa disebut ayat-ayat radikal. Yang jelas permusuhan terhadap agama ini bukan baru, dinyatakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang seagama, karena memang tidak yakin terhadap agamanya, atau juga karena pola yang dikembangkan tak sesuai dengan agama. Mereka mencari tahu, menebar informan-informan ke seluruh pesantren sebagai telek sandi, mengincar apa saja kegiatan-kegiatan pesantren. Boleh jadi juga selain telek sandi yang mereka buat di berbagai pesantren, yaitu hasil
penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mereka, atau bisa juga ngawur. Yang jelas, untuk menentukan bahwa pesantren terpapar radikal, yang pertama merumuskan kata radikal itu sendiri. Apa yang dimaksud radikal? Ya kan, apa yang dimaksud radikal itu? Apakah radikal dalam pengertian yang seringkali dihubung-hubungkan dengan terorisme, atau radikal yang memberikan semangat agar masyarakat pesantren lebih giat lagi, yaitu mencapai tujuan dan cita-cita pesantren itu sendiri, misalnya ketangkasan dan keberaniannya di dalam mencermati, memahami berbagai ilmu, menjadi tokoh-tokoh teladan di pesantren. Itu juga radikal menurut saya gitu. Jadi radikal tidak harus bermotif negatif ya, bisa saja positif. Nah, itu dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Artinya apa yang dikatakan oleh Said Akil Syirat 198 ini, yang laporan dari BNPT ya, yaitu Badan Intelijen Negara di situ, yang umumnya Badan Intelijen, melaporkan adanya pesantren terpapar radikalisme. Ya boleh jadi itu ada, boleh jadi tidak gitu. Mengapa sekalian tidak diumumkan kalau pesantren-pesantren itu terpapar radikal, sehingga bisa dibuktikan oleh masyarakat? Jangan-jangan kemudian para penghafal Al-Quran seluruhnya dianggap terpapar radikal. Jangan-jangan seluruh para ulama hadis dari alumni pesantren dikatakan terpapar radikal karena banyak mempelajari Al-Quran. Bisa jadi itu. Karenanya dhannil jahiliyah itu, buruk sangka, ataupun penelitian-penelitian yang pincang, tak akan melahirkan kesimpulan-kesimpulan positif, melainkan justru akan yaitu memproduksi pemikiran-pemikiran negatif yang menciptakan kemelut di tengah-tengah umat, dan kelak yang akan menjadi sasaran itu adalah umatnya gitu. Ini bahaya sebenarnya bentuk-bentuk. Karena apa? Di Indonesia sudah menjadi fakta kalau negara Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Mayoritas beragama Islam. Tidak menutup kemungkinan banyaknya orang-orang yang tidak suka dengan orang Islam dari orang Islam itu sendiri akan menjual agamanya untuk kepentingan politik-politik kenegaraan mereka, karena semata-mata mengejar kedudukan di pemerintahan. Akhirnya apa saja digunakan sebagai alat, termasuk menjual pesantren-pesantren itu sebagai terindikasi gerakan-gerakan radikalisme. Bisa saja terjadi itu. Ya, mudah-mudahan hal ini dapat menyadarkan seluruh kaum muslimin yang menyantrikan anaknya ke pesantren, atau juga sebagai bentuk pengendoran semangat, mendistorsi semangat calon santri agar tidak mempelajari agama Islam. Mengapa tidak sekalian pendidikan sekolah dasar di Indonesia ini, yang SDI, yang umumnya dari sekolah dasar Islam, terpapar radikalisme? Ya sudah jelas kalau seperti itu kan. Pada akhirnya bisa disimpulkan kira-kira yang membuat penelitian seperti itu siapa gitu. Barangkali ini ya dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka yaitu aib yang selama ini terjadi di tengah-tengah umat Islam. Siapa sebenarnya mereka?
siapa yang mengubarkan semangat kebencian seperti ini terhadap Islam. Karena kalau kita baca saudara di YouTube itu terbongkar sudah, kalau musuh Islam di Indonesia ini cukup banyak. Dari perdebatan Islam dan orang-orang di luar Islam bisa dibuktikan ketika mereka berkumpul akan melecehkan Nabi Muhammad dengan menyebut Muhammad dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini dari kelompok-kelompok tidak dimasukkan radikal, padahal mereka itu menghina nabinya umat Islam dan sebagainya. Belum ada tentara, belum ada laskar-laskar atau polisi-polisi yang bergerak di media sosial itu melacak omongan-omongan yang berbahaya itu, yang sengaja melontarkan pemikiran-pemikiran buruk terhadap agama Islam. Dan biasanya mereka bangga kalau sudah ada keputusan dari, apalagi kemudian kan belum pernah ada masjid terpapar radikal, itu ada sudah, tapi gereja yang terpapar radikal ini nggak ada, sekolah mereka nggak ada. Jadi ini juga perlu diwaspadai kita dengan cara-cara seperti ini. Ini jangan-jangan adu domba gitu. Dari saya Zulkarnain Al-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.